Selamat datang kembali di Ever Growing, di mana kita mendalami penelitian terbaru yang membentuk dunia kita di masa mendatang. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk memahami masa depan planet kita, yaitu tingkat kesuburan global. Tahukah kalian bahwa angka kesuburan total globally telah turun lebih dari separuh dalam 70 tahun terakhir? Pada tahun 1950, rata-rata wanita di seluruh dunia memiliki 5 anak. Kemudian pada tahun 2021, jumlah itu turun menjadi 2,2 anak per wanita. Apa yang menyebabkan perubahan dramatis ini? Dan apa artinya bagi masa depan kita? Mari kita telusuri. Lebih dari setengah dari negara di dunia saat ini berada di bawah tingkat replacement level, yaitu 2,1 kelahiran per wanita. Replacement level ini adalah jumlah anak yang dibutuhkan oleh suatu region atau suatu negara untuk menjaga populasinya tetap stabil tanpa adanya migrasi. Di beberapa tempat, situasi ini bahkan lebih dramatis. Misalnya, Korea Selatan dan Serbia, di mana tingkat kesuburan kurang dari 1,1. Namun, cerita yang berbeda terjadi di Sub-Sahara. Di sini, tingkat kesuburan tetap tinggi, hampir 2 kali lipat rata-rata tingkat kesuburan global. Pada tahun 2021, wanita di wilayah ini rata-rata memiliki 4 anak. Dan di chart, TFR berada di puncak dunia dengan angka yang mencengangkan, yaitu 7 kelahiran per wanita. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan? Proyeksi menunjukkan bahwa kesuburan global akan terus menurun. Pada tahun 2050, kita bisa melihat TFR sekitar 1,8, dan kemudian pada tahun 2100 mungkin turun menjadi 1,6. Jauh di bawah tingkat penggantian atau replacement level. Hanya 6 negara, termasuk Samoa, Somalia, Tonga, Niger, Chad, dan Tajikistan, yang diperkirakan memiliki tingkat kesuburan di atas 2,1 pada akhir abad ini. Sebaliknya, beberapa negara mungkin mengalami penurunan di bawah 1 anak per wanita. Negara-negara seperti Bhutan, Bangladesh, Nepal, dan Arab Saudi diperkirakan mengalami penurunan dramatis seperti ini. Di Eropa Barat, tren ini berlanjut. TFR wilayah ini diperkirakan mencapai 1,44 pada tahun 2050, kemudian turun menjadi 1,37 pada tahun 2100. Namun, ada pengecualian. Israel, Islandia, Denmark, Prancis, dan Jerman diperkirakan memiliki tingkat kesuburan tertinggi di wilayah ini, berkisar antara 2,09 dan 1,4 pada akhir abad ini. Dan bukan hanya Eropa. Di sebagian besar Asia dan bagian dunia lainnya, tingkat kesuburan diproyeksikan tetap rendah. Lalu, apa artinya semua ini? Sebagian besar dunia menuju penurunan populasi secara alami, yaitu ketika jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran hidup. Pada tahun 2100, hanya 26 negara yang diperkirakan masih mengalami pertumbuhan populasi karena kelahiran yang melebihi kematian. Negara-negara seperti Angola, Zambia, dan Uganda akan menjadi beberapa negara yang masih terus mengalami peningkatan populasi. Lalu, mengapa kita perlu peduli dengan tren ini? Penurunan tingkat kesuburan berdampak pada skala hal, dari ekonomi dan layanan sosial hingga struktur masyarakat. Saat kita bersiap menghadapi masa depan dengan kemungkinan lebih sedikit orang, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana kita akan beradaptasi. Bayangkan dunia di mana lebih dari 3/4 dari semua kelahiran hidup terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Itulah kenyataan yang akan kita tuju. Dengan 77% dari kelahiran hidup diproyeksikan terjadi di wilayah-wilayah ini pada tahun 2100. Sub-Sahara Afrika khususnya mengalami penurunan kesuburan yang paling lambat dibanding negara-negara lain di dunia. Pada tahun 2100, wilayah ini diproyeksikan menyumbang lebih dari setengah kelahiran hidup dunia, naik dari sekitar 1/4 pada tahun 2021. Sementara itu, bangsa kelahiran hidup di Asia Selatan diperkirakan turun dari 25% pada tahun 2021 menjadi hanya 7% pada tahun 2100. Wilayah lain seperti Afrika Utara dan Timur Tengah mungkin mengalami peningkatan yang moderat, sementara wilayah berpenghasilan tinggi mengalami peningkatan sedikit dari 8% menjadi 10%.
Jadi, apa yang bisa kita lakukan mengenai pola kelahiran ini? Pemerintah nasional perlu bertindak cepat dan strategis. Kebijakan untuk mendukung tingkat kelahiran yang lebih tinggi di beberapa daerah dan menguranginya di daerah lain sangat penting. Waktu kapan kebijakan itu diimplementasikan menjadi sangat penting, karena upaya saat ini untuk mengelola pertumbuhan populasi kemungkinan hanya akan dirasakan efeknya setelah tahun 2050. Salah satu pendekatan utama adalah dengan mempercepat akses terhadap kontrasepsi modern dan meningkatkan tingkat pendidikan bagi perempuan. Dua pendorong utama yang diyakini sebagai penyumbang terhadap tingkat kesuburan. Misalnya, di Sub-Sahara Afrika mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB untuk pendidikan perempuan universal atau memenuhi kebutuhan kontrasepsi modern yang tidak terpenuhi pada tahun 2030 dapat secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan. Di Nigeria, tingkat kesuburan total bisa turun dari 5 anak per wanita yang diprediksi pada tahun 2050 menjadi 2,7 jika target pendidikan universal untuk perempuan tercapai, dan menjadi 4,3 jika kebutuhan kontrasepsi terpenuhi. Meskipun mungkin terlalu ambisius untuk mencapai kedua target universal pada tahun 2030, tapi fokusnya tetap jelas, mempercepat kemajuan dalam pendidikan untuk perempuan, dan hak reproduksi menjadi hal yang sangat penting untuk mengendalikan populasi. Di sisi lain, negara-negara dengan tingkat kesuburan di bawah tingkat replacement level memerlukan kebijakan pronatal untuk mendukung keluarga. Misalnya, cuti melahirkan diperpanjang, childcare gratis, insentif finansial, dan hak kerja tambahan dapat memberikan dorongan kecil pada tingkat kesuburan. Meskipun langkah-langkah ini tidak akan mengembalikan kesuburan ke tingkat replacement level, namun mereka dapat mencegah tingkat kesuburan turun ke tingkat yang sangat rendah. Misalnya, jika kebijakan pronatal diterapkan, hanya 30 negara yang mungkin mengalami penurunan di bawah TFR 1,3 pada tahun 2100. Dibandingkan dengan 94 negara tanpa kebijakan tersebut. Dengan mengkombinasikan kebijakan ini dengan imigrasi terbuka, sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan tingkat kesuburan rendah. Tapi, tidak ada solusi yang cocok untuk semua masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Bata Sarce, kebijakan sosial saja mungkin tidak cukup. Negara-negara perlu mengandalkan imigrasi terbuka untuk menyeimbangkan populasi yang menyusut. Sub-Sahara Afrika dengan tingginya populasi muda bisa memainkan peran penting dalam dinamika populasi ini. Namun, tentu ada juga kekhawatiran tentang negara-negara yang menggunakan langkah-langkah drakonian untuk mengontrol pertumbuhan populasi. Oleh karena itu sangat penting untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan, memastikan mereka dapat memiliki jumlah anak yang mereka inginkan, sembari mensupport mereka untuk terus mengejar karir. Studi yang kita bahas hari ini menyoroti poin-poin penting tetapi juga mencatat beberapa keterbatasan. Prediksi atau proyeksi-proyeksi dari model yang diimplementasikan terbatas oleh kualitas data masa lalu yang digunakan, terutama selama periode pandemi. Dan meskipun tren masa lalu memberikan gambaran, mereka tidak menjamin hasil yang tepat untuk masa depan, karena ini hanya sebatas model, sebatas prediksi. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Masa depan kesuburan global adalah cerita yang kompleks dan terus berkembang, yang membutuhkan kebijakan yang matang dan langkah-langkah proaktif. Jika kalian suka episode hari ini, jangan lupa untuk berlangganan dan bagikan dengan orang lain yang ingin tahu tentang tren-tren yang akan membentuk dunia kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ini adalah Ever Growing.